Pernahkah Anda merasa bahwa kehidupan pemilik weton wage itu seperti memiliki jalan cerita yang berbeda? Kadang rezeki datang ketika sudah hampir menyerah. Kadang bertemu seseorang yang ternyata mengubah jalan hidup. Bahkan ada pula masa ketika pemilik wage merasa sendirian, meskipun sebenarnya banyak orang berada di sekelilingnya. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ada 9 pengalaman hidup yang dipercaya seringkali menghampiri pemilik weton wage. Menariknya, beberapa di antaranya justru terjadi tanpa disadari. Dan jika Anda pemilik weton wage, mungkin salah satu dari 9 hal ini sudah pernah Anda alami. Bahkan, ada satu pengalaman yang sering dianggap sebagai titik balik kehidupan pemilik wage. Apa itu? Mari kita bahas sampai selesai. Sebelum masuk ke pembahasan, jika Anda lahir pada weton wage, coba tuliskan wage di kolom komentar. Siapa tahu, dari komentar yang ada, kita bisa saling berbagi pengalaman dan mengetahui apakah kisah yang dipercaya dalam Primbon Jawa ini juga pernah terjadi dalam kehidupan Anda. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang weton, Primbon Jawa, rezeki, pekerjaan, dan perjalanan kehidupan. Namun ingat, pembahasan ini adalah bagian dari warisan budaya dan kepercayaan tradisional Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan. Kehidupan tetap ditentukan oleh pilihan, usaha, doa, dan tindakan kita sendiri. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Weton dalam tradisi Jawa bukan sekadar perhitungan hari kelahiran. Bagi sebagian masyarakat Jawa, weton menjadi bagian dari cara memahami karakter, kebiasaan, kecenderungan, serta perjalanan kehidupan seseorang. Salah satu pasaran yang cukup menarik untuk dibahas adalah wage. Orang yang lahir pada pasaran wage sering digambarkan memiliki karakter yang tenang, tidak terlalu banyak bicara, tetapi memiliki pemikiran yang dalam. Dari luar mungkin terlihat biasa saja. Namun di dalam pikirannya, ada banyak hal yang sedang dipertimbangkan. Pemilik wage juga sering digambarkan sebagai pribadi yang membutuhkan waktu untuk mempercayai seseorang. Tetapi ketika sudah percaya, hubungan tersebut bisa dijaga dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanan hidupnya, ada kalanya pemilik wage mengalami masa yang terasa berat. Rezeki seperti berjalan lambat, pekerjaan tidak sesuai harapan, hubungan dengan seseorang berubah, atau bahkan harus memulai kembali sesuatu yang sudah dibangun sejak lama. Namun dalam filosofi Jawa, kehidupan tidak selalu berjalan lurus. Ada masa naik, ada masa turun. Ada masa seseorang kehilangan sesuatu, tetapi justru menemukan jalan baru setelahnya. Karena itulah, 9 hal yang akan kita bahas kali ini bukanlah sebuah kepastian bahwa semua pemilik wage pasti mengalaminya dengan cara yang sama. Ini adalah gambaran yang berkembang dalam tradisi Primbon Jawa dan Titen Kejawen. Dan menariknya, semakin kita mendengarkan pengalaman orang-orang yang lahir pada weton wage, semakin banyak cerita yang memiliki kemiripan. Ada yang pernah mengalami rezeki seret sebelum kehidupannya berubah. Ada yang pernah dikecewakan orang yang paling dipercaya. Ada yang pernah merasa tidak dipahami. Dan ada pula yang justru menemukan keberuntungan setelah melewati masa yang sangat sulit. Lalu, apa saja 9 hal tersebut? Mari kita mulai dari hal pertama, yang berkaitan dengan karakter pemilik weton wage dan bagaimana mereka menghadapi kehidupan ketika berada dalam tekanan. 1. Sering dianggap tenang, padahal pikirannya sangat dalam. Hal pertama yang sering dikaitkan dengan pemilik weton wage adalah sifatnya yang terlihat tenang. Dari luar, mereka mungkin tidak banyak bicara, tidak terlalu suka ikut campur urusan orang lain, dan cenderung memilih mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Namun, ketenangan tersebut bukan berarti tidak memiliki banyak pikiran. Justru dalam pandangan tradisi Jawa, pemilik wage sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki dunia pikiran cukup dalam. Apa yang terlihat sederhana bagi orang lain, bisa saja dipikirkan berkali-kali oleh dirinya. Ketika mendapatkan masalah, misalnya, pemilik wage terkadang tidak langsung menceritakannya kepada orang lain. Mereka lebih sering mencoba memahami persoalan tersebut seorang diri. Mereka akan memikirkan apa penyebabnya, siapa yang terlibat, bagaimana jalan keluarnya, dan apa akibat yang mungkin terjadi jika mengambil keputusan tertentu. Karena kebiasaan inilah,
Pemilik wage terkadang terlihat seperti orang yang sulit ditebak. Hari ini bisa terlihat ceria, tetapi sebenarnya sedang memikirkan persoalan yang cukup berat. Bisa juga terlihat diam ketika sedang kecewa, bukan karena tidak peduli, tetapi karena sedang berusaha mengendalikan perasaan. Dalam hubungan dengan orang lain, sifat seperti ini juga membuat pemilik wage cenderung berhati-hati dalam memberikan kepercayaan. Mereka tidak selalu mudah membuka cerita pribadi kepada orang yang baru dikenal. Namun ketika sudah merasa nyaman dan percaya, biasanya mereka dapat menjadi orang yang sangat setia. Disinilah terkadang muncul sebuah kesalahpahaman. Orang lain mungkin mengira pemilik wage tidak membutuhkan siapapun karena terlihat kuat dan tenang. Padahal, mereka juga membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itu, salah satu pelajaran penting bagi pemilik wage adalah jangan terlalu sering menyimpan semuanya sendirian. Dia memang terkadang membuat hati lebih tenang. Tetapi ada masalah tertentu yang justru menjadi lebih ringan ketika dibicarakan dengan orang yang tepat. Jadi, jika Anda pemilik weton wage dan sering dianggap pendiam, bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Mungkin memang begitulah cara Anda memahami kehidupan. Tetapi tetaplah belajar membedakan antara menjadi pribadi yang tenang dengan terlalu lama memendam semuanya seorang diri. 2. Pernah mengalami masa rezeki terasa seret sebelum menemukan jalan baru. Hal kedua yang sering dikaitkan dengan pemilik weton wage adalah perjalanan rezeki yang tidak selalu langsung terlihat hasilnya. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ada gambaran bahwa pemilik wage bisa mengalami fase kehidupan ketika usaha sudah dilakukan, tetapi hasil yang diharapkan belum juga datang. Sudah bekerja keras, tetapi penghasilan terasa begitu-begitu saja. Sudah mencoba usaha, tetapi pelanggan belum banyak. Sudah mencari pekerjaan, tetapi kesempatan yang sesuai belum juga terbuka. Bahkan terkadang, ketika satu masalah selesai, muncul persoalan lain yang membutuhkan biaya. Jika sedang berada dalam fase seperti ini, seseorang tentu bisa merasa lelah dan bertanya dalam hati, kapan kehidupan saya berubah? Namun dari sisi filosofi kehidupan Jawa, masa sulit tidak selalu berarti seseorang sedang berada di jalan yang salah. Terkadang masa sulit justru menjadi periode untuk membangun ketahanan diri. Pemilik wage dipercaya perlu belajar tentang kesabaran, ketekunan, dan kemampuan membaca peluang. Jangan hanya menunggu rezeki datang, tetapi juga berani mencari jalan baru. Misalnya, ketika pekerjaan utama belum memberikan hasil yang cukup, seseorang bisa mulai mempelajari keterampilan baru. Ketika usaha lama mengalami penurunan, mungkin saatnya memperbaiki cara pemasaran, mencari produk berbeda, atau membuka peluang tambahan. Dengan kata lain, jangan menjadikan weton sebagai alasan untuk hanya menunggu keberuntungan. Primbon boleh menjadi bahan renungan, tetapi tindakan tetap berada di tangan kita. Justru salah satu hal menarik dari perjalanan hidup adalah bahwa rezeki terkadang datang melalui jalan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Orang yang awalnya bekerja sebagai karyawan bisa menemukan peluang usaha. Orang yang pernah gagal dalam bisnis bisa mendapatkan pengalaman yang kemudian menjadi modal untuk membangun usaha berikutnya. Dan seseorang yang pernah mengalami kesulitan keuangan bisa menjadi jauh lebih berhati-hati dalam mengelola uang. Karena itu, jika saat ini pemilik wage sedang berada dalam masa sulit, jangan langsung menganggap semuanya sudah berakhir. Bisa jadi yang sedang terjadi bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi sebuah fase untuk mengubah cara berjalan. Tetap bekerja, tetap belajar, tetap mencari peluang. Dan yang tidak kalah penting, tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain. Sebab terkadang pintu rezeki bukan hanya datang dari pekerjaan yang kita cari, tetapi dari orang yang mengenalkan kita kepada kesempatan yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui. 3. Pernah merasa tidak dipahami oleh orang terdekat. Hal ketiga yang menarik untuk dibahas adalah pengalaman merasa tidak benar-benar dipahami oleh orang lain. Ini bisa menjadi pengalaman yang cukup dalam bagi sebagian pemilik weton wage. Mengapa? Karena orang yang terlihat tenang seringkali dianggap tidak memiliki masalah. Ketika sedang sedih, mungkin ia tetap tersenyum. Ketika sedang menghadapi masalah keuangan, mungkin ia tetap berusaha terlihat biasa saja. Ketika sedang kecewa terhadap seseorang, ia belum tentu langsung mengungkapkannya. Akibatnya,
Orang-orang terdekat terkadang tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang dirasakan. Disinilah muncul perasaan seperti, mengapa tidak ada yang mengerti keadaan saya? Padahal, orang lain mungkin bukan tidak peduli. Mereka hanya tidak mengetahui apa yang sedang kita rasakan. Pemilik wage yang terbiasa menyimpan masalah sendiri, terkadang berharap orang lain bisa memahami dirinya tanpa harus menjelaskan. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membaca perasaan seseorang. Karena itu, salah satu pelajaran kehidupan yang penting adalah belajar berkomunikasi. Jika sedang kecewa, katakan dengan baik. Jika sedang membutuhkan bantuan, mintalah. Jika sedang merasa lelah, tidak ada salahnya mengatakan bahwa kita sedang membutuhkan waktu untuk beristirahat. Tidak semua persoalan harus diselesaikan sendirian. Dalam kehidupan, ada saatnya kita menjadi tempat orang lain bersandar. Tetapi ada pula saatnya kita harus mengizinkan diri sendiri bersandar kepada orang yang dapat dipercaya. Pemilik wage juga perlu memahami bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak boleh menunjukkan kelemahan. Menangis bukan berarti kalah. Meminta bantuan bukan berarti tidak mampu. Bercerita bukan berarti membuka semua rahasia kepada sembarang orang. Yang terpenting adalah memilih orang yang tepat. Dari sinilah pengalaman merasa tidak dipahami justru bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kita belajar mengenali siapa yang benar-benar peduli. Kita belajar bahwa tidak semua orang harus mengetahui seluruh cerita hidup kita. Dan kita juga belajar bahwa hubungan yang sehat bukan hanya tentang siapa yang selalu membantu kita, tetapi juga tentang adanya komunikasi, pengertian, dan saling menghargai. Jadi, apabila Anda pemilik weton wage dan pernah merasa seperti berjalan sendirian, mungkin pengalaman tersebut bukan sesuatu yang harus terus disesali. Jadikan ia sebagai pelajaran. Karena setelah melewati berbagai pengalaman, seseorang biasanya menjadi lebih dewasa dalam memilih teman, menjaga hubungan, dan menentukan kepada siapa hatinya layak dipercaya. 4. Pernah mengalami perubahan besar dalam pekerjaan atau usaha. Hal keempat yang sering dikaitkan dengan perjalanan hidup pemilik weton wage adalah adanya perubahan besar dalam pekerjaan, usaha, atau sumber penghasilan. Dalam pandangan primbon Jawa, perjalanan seseorang tidak selalu berjalan lurus. Ada kalanya seseorang sudah merasa nyaman dengan pekerjaan yang dijalani, tetapi tiba-tiba muncul keadaan yang membuatnya harus berpikir ulang. Bisa karena tempat kerja berubah. Bisa karena usaha mengalami penurunan. Bisa karena muncul kebutuhan keluarga. Atau bahkan karena hati sendiri mulai merasa bahwa pekerjaan yang selama ini dijalani sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan hidup. Bagi pemilik wage, perubahan seperti ini terkadang terasa berat karena mereka cenderung membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Ketika sesuatu sudah menjadi kebiasaan, meninggalkannya bukan perkara mudah. Namun justru disinilah salah satu pelajaran kehidupan yang menarik. Sesuatu yang kita anggap sebagai kehilangan belum tentu benar-benar menjadi kerugian. Terkadang sebuah pekerjaan berakhir agar seseorang berani mencoba pekerjaan lain. Terkadang sebuah usaha mengalami kegagalan agar pemiliknya mengetahui kesalahan yang sebelumnya tidak pernah disadari. Dan terkadang seseorang harus keluar dari lingkungan lama agar dapat bertemu dengan peluang yang jauh lebih besar. Karena itu, jika pemilik weton wage sedang mengalami perubahan dalam pekerjaan atau usaha, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa masa depan akan menjadi lebih buruk. Yang perlu dilakukan adalah melihat perubahan tersebut dengan kepala dingin. Apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa diperbaiki, dan peluang apa yang sebenarnya sedang terbuka? Dalam kehidupan nyata, keberuntungan juga sering kali datang setelah seseorang berani mengambil keputusan. Namun tentu saja, berani bukan berarti gegabah. Keputusan besar tetap perlu dipikirkan dengan matang, melihat kemampuan, kondisi keuangan, tanggung jawab keluarga, serta risiko yang mungkin terjadi. Menurut filosofi Jawa, seseorang yang mampu menjalani perubahan dengan sabar dan tetap eling lan waspada akan lebih mudah menemukan arah baru. Maka, jika suatu hari pemilik wage berada di persimpangan antara bertahan atau memulai sesuatu yang baru, jangan hanya bertanya, apa yang akan saya kehilangan? Cobalah bertanya juga, kesempatan apa yang mungkin saya dapatkan setelah perubahan ini?
Karena terkadang jalan baru memang tidak terlihat sampai kita berani meninggalkan jalan lama. 5. Pernah membantu orang, tetapi justru dirinya yang kecewa. Hal kelima yang sering menjadi pengalaman hidup seseorang adalah membantu orang lain dengan tulus, tetapi pada akhirnya justru mendapatkan kekecewaan. Dalam gambaran karakter Weton Wage, menurut sebagian tradisi kejawen, mereka sering dianggap memiliki kepedulian terhadap orang yang sudah dianggap dekat. Ketika ada saudara, teman, atau orang yang membutuhkan bantuan, mereka bisa saja berusaha membantu sesuai kemampuan. Tidak selalu berupa uang. Bisa berupa tenaga, waktu, nasihat, bahkan sekadar menjadi tempat seseorang mencurahkan masalah. Namun kehidupan memiliki satu kenyataan yang terkadang pahit. Tidak semua orang akan mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan. Ada orang yang datang ketika membutuhkan bantuan, tetapi menghilang ketika kita berada dalam kesulitan. Ada pula yang awalnya sangat dekat, tetapi setelah keinginannya terpenuhi, hubungan perlahan berubah. Pengalaman seperti ini bisa membuat pemilik Wage menjadi lebih berhati-hati. Dahulu mungkin mudah percaya. Setelah beberapa kali kecewa, mulai belajar melihat seseorang dari tindakan, bukan hanya dari perkataannya. Dan sebenarnya, ini bukan perubahan menjadi orang yang jahat. Ini adalah proses belajar menetapkan batas. Berbuat baik tetaplah baik. Tetapi berbuat baik tidak berarti harus selalu mengatakan, iya, kepada semua orang. Membantu orang lain juga tidak berarti harus mengorbankan kebutuhan keluarga sendiri. Apalagi sampai membuat kondisi keuangan pribadi menjadi kacau hanya karena ingin terlihat sebagai orang yang selalu bisa membantu. Ada perbedaan antara membantu dengan ikhlas dan membiarkan diri sendiri dimanfaatkan. Pemilik Wage perlu memahami perbedaan tersebut. Jika memiliki kemampuan, bantulah. Jika tidak mampu, katakan dengan jujur. Tidak perlu merasa bersalah hanya karena tidak bisa memenuhi keinginan seseorang. Justru setelah melewati beberapa pengalaman seperti inilah seseorang biasanya menjadi lebih bijaksana. Ia mulai memahami bahwa tidak semua orang yang tersenyum kepada kita benar-benar memiliki niat yang sama. Ia juga mulai mengetahui siapa yang hadir karena tulus dan siapa yang hadir hanya ketika membutuhkan sesuatu. Namun jangan sampai pengalaman buruk membuat hati menjadi sepenuhnya tertutup. Jangan karena pernah dikhianati satu orang, lalu menganggap semua orang akan melakukan hal yang sama. Tetaplah menjadi orang baik. Tetapi jadilah orang baik yang memiliki batas. Karena kebaikan yang disertai kebijaksanaan jauh lebih kuat daripada kebaikan yang dilakukan tanpa pertimbangan. 6. Akan bertemu seseorang yang membawa perubahan dalam hidupnya. Hal keenam berkaitan dengan pertemuan. Dalam perjalanan hidup, pemilik Weton Wage dipercaya dapat mengalami sebuah pertemuan yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap kehidupannya. Orang tersebut tidak selalu pasangan hidup. Bisa saja seorang teman, seorang guru, rekan kerja, pelanggan, atasan, mitra usaha, atau bahkan seseorang yang awalnya hanya ditemui secara tidak sengaja. Yang menarik, pertemuan seperti ini terkadang terlihat biasa pada awalnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa orang tersebut akan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup. Namun setelah waktu berjalan, barulah terlihat pengaruhnya. Misalnya, seseorang mengenalkan peluang pekerjaan. Ada yang mengajarkan keterampilan baru. Ada yang memberikan nasihat ketika sedang berada dalam keadaan sulit. Atau ada seseorang yang membuat kita berani mengambil keputusan yang selama ini selalu ditunda. Dalam filosofi Jawa, pertemuan dengan seseorang terkadang disebut sebagai bagian dari perjalanan atau pepanggihan. Namun kita tetap harus berhati-hati dalam memaknainya. Jangan sampai karena percaya pada ramalan, kita menganggap setiap orang yang datang sebagai orang yang sudah ditakdirkan membawa keberuntungan. Tetap gunakan akal sehat. Perhatikan sikapnya. Lihat bagaimana ia memperlakukan orang lain. Dan jangan mudah menyerahkan kepercayaan hanya karena merasa memiliki kecocokan. Sebab perubahan hidup tidak selalu datang melalui seseorang yang membawa keuntungan. Terkadang seseorang justru membawa pelajaran. Ada orang yang datang untuk mengajarkan kita arti kesabaran. Ada yang mengajarkan arti kehilangan. Ada pula yang membuat kita sadar bahwa selama ini kita terlalu mudah percaya. Dengan demikian,
Tidak semua pertemuan harus berakhir dengan hubungan yang panjang. Ada orang yang hadir sebentar tetapi meninggalkan pelajaran seumur hidup. Ada pula yang hadir bertahun-tahun tetapi akhirnya menjadi bagian dari masa lalu. Yang terpenting adalah apa yang kita pelajari dari setiap pertemuan tersebut. Bagi pemilik wage, kehidupan akan terus mempertemukan kita dengan berbagai karakter manusia. Ada yang membawa peluang, ada yang membawa ujian, dan ada yang membawa pelajaran. Maka, ketika seseorang baru hadir dalam kehidupan kita, jangan hanya bertanya, apa yang bisa saya dapatkan dari orang ini? Cobalah juga bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari pertemuan ini? Karena terkadang perubahan terbesar dalam hidup tidak dimulai dari sebuah keberuntungan besar. Perubahan itu justru dimulai dari sebuah pertemuan sederhana yang pada awalnya terlihat tidak berarti. 7. Pernah mengalami titik terendah sebelum kehidupannya mulai berubah. Hal ketujuh ini mungkin menjadi salah satu bagian yang paling dalam perjalanan hidup pemilik weton wage. Dalam kepercayaan primbon Jawa, seseorang terkadang harus melewati masa sulit terlebih dahulu sebelum memasuki fase kehidupan yang berbeda. Bagi pemilik wage, masa tersebut bisa datang dalam berbagai bentuk. Bisa berupa masalah pekerjaan, kondisi keuangan yang menurun, usaha yang belum berhasil, hubungan yang berakhir, atau keadaan keluarga yang membuat pikiran menjadi berat. Pada saat berada di titik tersebut, seseorang biasanya merasa seolah-olah semua pintu sedang tertutup. Sudah mencoba berbagai cara, tetapi hasilnya belum terlihat. Sudah berusaha bertahan, tetapi keadaan seperti tidak kunjung membaik. Namun, justru pada kondisi seperti inilah seseorang sering menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah disadari. Ketika semuanya berjalan mudah, kita mungkin tidak pernah mengetahui seberapa kuat diri kita sebenarnya. Tetapi ketika kehidupan memaksa kita untuk bertahan, disitulah mental mulai terbentuk. Pemilik wage yang pernah mengalami masa sulit biasanya akan menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka mulai menghargai hal-hal kecil. Penghasilan yang dahulu dianggap biasa saja mulai terasa sangat berharga. Orang yang dahulu dianggap biasa saja ternyata menjadi orang yang paling berarti. Dan kehidupan yang dahulu terasa kurang ternyata mulai disyukuri. Karena itu, jangan selalu melihat masa sulit sebagai hukuman. Terkadang masa sulit adalah guru yang datang tanpa diundang. Ia mengajarkan kesabaran, mengajarkan ketekunan, mengajarkan bagaimana membedakan keinginan dan kebutuhan. Dan yang paling penting, mengajarkan bahwa tidak semua keadaan buruk akan berlangsung selamanya. Jika saat ini Anda sedang berada di fase kehidupan yang berat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidup Anda akan selalu seperti itu. Tetap lakukan apa yang bisa dilakukan. Perbaiki apa yang masih dapat diperbaiki. Belajar dari kesalahan. Dan jangan berhenti mencari jalan keluar. Sebab dalam banyak kisah kehidupan, titik balik justru muncul setelah seseorang melewati masa yang paling tidak mudah. 8. Setelah banyak kegagalan, mulai menemukan jalan yang lebih cocok. Hal ke-8 adalah mulai menemukan arah kehidupan setelah melewati berbagai pengalaman. Pemilik weton wage bisa saja pernah mencoba banyak hal sebelum akhirnya menemukan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan dirinya. Pekerjaan berganti, usaha dicoba, rencana dibuat. Sebagian berhasil, tetapi sebagian lainnya mungkin harus berhenti di tengah jalan. Pada awalnya, kegagalan seperti ini tentu membuat kecewa. Apalagi ketika melihat orang lain tampak lebih cepat berhasil. Ada yang baru memulai usaha langsung mendapatkan pelanggan. Ada yang baru bekerja beberapa tahun sudah memiliki penghasilan yang cukup besar. Sementara dirinya masih harus mencoba dan mencari. Namun kehidupan setiap orang memang memiliki waktunya masing-masing. Apa yang terlihat sebagai keterlambatan belum tentu merupakan kegagalan. Bisa jadi seseorang sedang mengumpulkan pengalaman. Setiap kegagalan memberikan informasi. Setiap kesalahan memberikan pelajaran. Setiap kehilangan membuat seseorang semakin memahami apa yang sebenarnya ia butuhkan. Inilah yang kemudian membuat seseorang menjadi lebih matang. Pemilik wage yang sudah melewati banyak pengalaman, biasanya tidak lagi mudah tergoda oleh sesuatu hanya karena terlihat menguntungkan. Ia mulai bertanya lebih dalam. Apakah ini benar-benar cocok?
Apakah risikonya mampu saya tanggung? Apakah ini hanya terlihat bagus dari luar? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat keputusan menjadi lebih matang. Dalam konteks rezeki, hal ini juga penting. Jangan hanya mengejar hasil cepat. Bangun kemampuan, bangun kepercayaan, bangun hubungan yang baik, dan lakukan sesuatu secara konsisten. Rezeki yang datang dengan cepat belum tentu bertahan lama. Sebaliknya, sesuatu yang dibangun perlahan terkadang justru memiliki fondasi yang lebih kuat. Maka jika Anda pemilik wage dan merasa perjalanan hidup Anda lebih lambat dibandingkan orang lain, jangan terlalu sibuk membandingkan diri. Tidak semua pohon tumbuh dengan kecepatan yang sama. Yang penting adalah terus tumbuh. Sebab mungkin saja pengalaman yang Anda kumpulkan hari ini sedang menjadi bekal untuk sebuah kesempatan yang jauh lebih sesuai di masa depan. 9. Pada akhirnya menjadi pribadi yang jauh lebih bijak dalam memilih jalan hidup. Dan sampailah kita pada hal ke-9. Ini bisa dikatakan sebagai kesimpulan dari perjalanan panjang pemilik weton wage. Setelah melewati berbagai pengalaman, mulai dari masalah, kekecewaan, perubahan pekerjaan, perjuangan mencari rezeki, hingga pertemuan dengan berbagai macam karakter manusia, seseorang biasanya menjadi lebih bijaksana. Dahulu mungkin terlalu mudah percaya. Sekarang lebih berhati-hati. Dahulu mudah mengikuti perkataan orang. Sekarang mulai berpikir menggunakan pertimbangan sendiri. Dahulu mengejar apa yang terlihat hebat di mata orang lain. Sekarang lebih memilih sesuatu yang benar-benar membuat hidup terasa tenang. Inilah perubahan yang sering kali tidak terlihat dari luar. Seseorang mungkin tidak menjadi lebih kaya secara tiba-tiba. Tidak langsung mendapatkan kehidupan sempurna. Tetapi cara berpikirnya berubah. Dan terkadang perubahan cara berpikir justru menjadi bentuk keberuntungan yang paling besar. Pemilik wage mulai memahami bahwa tidak semua kesempatan harus diambil. Tidak semua orang harus dipercaya. Tidak semua masalah harus dilawan. Dan tidak semua kehilangan harus disesali. Ada sesuatu yang memang harus dipertahankan. Tetapi ada pula sesuatu yang harus dilepaskan agar kehidupan bisa bergerak maju. Dalam filosofi Jawa, manusia diajarkan untuk selalu eling lan waspada. Eling berarti tetap ingat dan sadar terhadap diri sendiri. Waspada berarti berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Dua hal ini menjadi sangat penting ketika seseorang mulai mendapatkan keberhasilan. Sebab bukan hanya ketika susah kita harus berhati-hati. Ketika rezeki mulai meningkat pun, kita harus tetap rendah hati. Jangan sampai keberhasilan membuat kita lupa kepada orang-orang yang pernah membantu. Jangan sampai penghasilan meningkat membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dan jangan sampai karena merasa sudah menemukan keberuntungan, kita berhenti belajar. Jadi, jika Anda pemilik weton wage, anggaplah 9 pembahasan ini bukan sebagai kepastian masa depan. Jadikan sebagai bahan untuk bercermin. Jika pernah mengalami masa sulit, ambil pelajarannya. Jika pernah mengalami kegagalan, lihat apa yang bisa diperbaiki. Jika pernah dikecewakan, jangan biarkan pengalaman tersebut membuat hati menjadi keras. Dan jika suatu hari rezeki Anda mulai membaik, jangan lupa untuk tetap bersyukur. Karena pada akhirnya, bukan weton yang menentukan seberapa jauh seseorang melangkah. Weton adalah bagian dari warisan budaya. Sedangkan pilihan, kerja keras, doa, dan sikap kita dalam menjalani kehidupanlah yang akan menentukan langkah berikutnya. Semoga setiap pemilik weton wage yang sedang berjuang diberikan keteguhan hati, dimudahkan dalam mencari rezeki, diberikan kesehatan, dan dipertemukan dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Jika hari ini kehidupan terasa berat, jangan langsung menyerah. Bisa jadi Anda sedang berada di bagian cerita yang belum sampai pada halaman terbaiknya. Dan siapa tahu, setelah semua perjuangan yang Anda lewati, akan datang masa ketika Anda menoleh ke belakang dan berkata dalam hati, ternyata semua yang pernah saya lalui memang sedang mengajarkan saya untuk menjadi lebih kuat. Semoga menjadi pengingat yang baik. Salam Rahayu, dan semoga kehidupan kita semua selalu diberikan jalan yang penuh kebaikan.